Lope-lope, jumpa dengan saham lokal back channel pemersatu retail. Ada satu ini pemirsa yang mengisi kolom IPO. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja saya review IPO akhir tahun. Ada PT Abadi Lestari. Ada PT Lestari Indonesia pemirsa, PT Abadi Lestari Indonesia dengan kode saham RLCO. Harga penawaran awal di kisaran harga 150 sampai 168 rupiah per lembar sahamnya. Harga ini tergolong murah pemirsa. Ini murah meriah. Pencatatannya pada tanggal 8 Desember 2025. RLCO ini adalah emiten burung pemirsa ya. Kok burung? Apa itu namanya? Sarang burung walet. Lini usahanya membuat superfood, makanan yang terbuat dari bahan dasar sarang walet. Ini adalah perusahaan ekspor pemirsa ya, ekspor. Jadi produknya ini diekspor terutama di Cina, dan RLCO ini adalah perusahaan hilirisasi pemirsa. Hilirisasi. Jadi dia tidak pakai ternak ya, ini tidak pakai ternak. Jadi dia itu sarang waletnya itu kulaan. Setelah itu dicuci sendiri lalu diolah menjadi makanan dan minuman. Ini seperti suplemen kesehatan, terus juga gereng-gerengan gitu loh pemirsa. Kalau lemes minum gitu langsung gitu. Langsung sehat gitu ya. Ini cocok buat lope-lopean pemirsa, sama pacar, sama istri gitu kan ya. Oke, itulah lini usahanya. Sekarang saham yang ditawarkan ke masyarakat sebanyak 20% atau setara dengan 6.200.000 lot. Kalau dilembarkan ini sekitar 625 juta lembar saham. Dan di saham RLCO ini tidak ada warannya pemirsa. Jadi saham ini tidak ada warannya. Underwriter yang mengawal IPO RLCO ini ada tunggal, yaitu IF atau Samuel Sekuritas Indonesia. Kalau melihat dari sepak terjangnya ini lumayan pemirsa ya, lumayan untuk Samuel ini, dan tidak masalah. Kalau tidak salah di dalam Samuel ini ada anaknya Pak Jokowi yang Kaisang itu pemirsa. Ya ini kalau tidak salah ya. Jadi ya, masalah underwriter tidak ada masalah pemirsa. Selanjutnya dana IPO yang didapat nantinya sebanyak-banyaknya 105 miliar rupiah. Ini kalau jatuh di harga tertinggi. Kalau jatuhnya di harga terendah kurang dari 105 miliar rupiah. Dana ini nantinya dipergunakan untuk sekitar 56% ini dibuat beli sarang burung walet. Yang kedua sekitar 43% diberikan ke anak usahanya. Itu pun dibuat beli sarang burung walet juga pemirsa. Jadi untuk penggunaan dananya ini bagus ya, 100% ini buat capek. Jadi duitnya tidak hilang, muter. Selanjutnya struktur pemegang saham sebelum IPO. Di sini ada 4, 1 PT 3 perorangan. Yang pertama ada PT Realco, terus yang kedua ada Edwin, yang ketiga ada Budiono, yang keempat ada Edi, dan setelah itu ketambahan masyarakat. Porsi kepemilikannya pun berubah menjadi PT Realco sekitar 77%, terus Edwin 2%, dan yang dua tadi siapa tadi yang namanya 0,04%, dan masyarakat 20%. Ini menarik pemirsa kalau melihat dari struktur pemegang sahamnya. Ada yang pegang di atas 50%, yaitu PT Realco sekitar 77%-an. Sementara asetnya sekitar 680 miliar rupiah yang terdiri dari liabilitas atau hutang sekitar 509 miliar rupiah, sementara ekuitasnya sekitar 176 miliar rupiah. Kalau melihat dari liabilitas dan ekuitas, di sini utangnya terlihat ini pemirsa ya, ngeri-ngeri sedap gitu loh. Lebih gedean utangnya daripada ekuitasnya. Jadi ya
perlu diwaspadai untuk hutangnya ini pemirsa. Sedangkan penjualan atau omset ini sekitar 231 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu 156 miliar rupiah. Lumayan untuk peningkatan penghasilannya ini ya. Untuk penghasilannya ini lumayan peningkatannya ya, cukup gede juga, sekitar 231 miliar rupiah. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 pendapatannya ini sekitar 379 miliar rupiah. Di tahun 2023 meningkat menjadi 467 miliar rupiah, dan di tahun 2024 meningkat lagi pemirsa. Jadi gede ini ya, gede untuk pendapatannya ini sekitar 530 miliar rupiah. Dari omset ini menghasilkan laba bersih sekitar ini pada tahun 2025 pemirsa, sekitar 12 miliar rupiah. Ini meningkat dibanding tahun sebelumnya di periode yang sama yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Peningkatannya ini sangat drastis sekali, dari 1 miliar ke 12 miliar. Jika diambil dari rasio margin ini tergolong kecil, dari 200 miliar rupiah pendapatannya pada tahun 2025 ini menghasilkan laba bersih sekitar 12 miliar rupiah. Artinya ini di bawah 10% pemirsa. Kalau pendapatan rasio marginnya di bawah 10% ya ini tergolong kecil. Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2022 laba bersihnya sekitar 8 miliar rupiah. Di tahun 2023 ini menurun menjadi 7 miliar rupiah. Padahal kan harusnya naik pemirsa. Padahal kan pendapatannya kan naik dari tahun ke tahun. Jadi di tahun 2023 ini ada penurunan, yaitu dikarenakan adanya beban pokok. Beban pokoknya gede pemirsa pada tahun 2023 ini. Jadi dia mengalami penurunan laba bersih yaitu sekitar 7 miliar rupiah nih ya, turunnya sekitar 1 miliaran lah ini ya, turunnya sekitar 1 miliaran. Dan pada tahun 2024 ini kembali meningkat menjadi 9 miliar rupiah. Ya, itulah pendapatannya. Kalau dilihat dari marginnya masih tergolong kecil. Selanjutnya adalah dividen. Dividen yang dibagikan nantinya sebanyak-banyaknya 25% yang diambil dari tahun buku 2025, yang artinya pemirsa tahun 2026 ini akan dibagikan dividennya. Jadi menariknya di sini ya, baru IPO langsung bagi-bagi dividen. Ini kan IPO-nya di Desember kan, di Desember, tapi tahun 2026 ini sudah bagi-bagi dividen yaitu sebanyak 25%. Kemudian komposisi karyawan ini gabungan dari komposisi karyawannya anak dan induknya, yaitu sebanyak 225 karyawan pada tahun 2025. Kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2022 karyawannya sebanyak 167 karyawan. Di tahun 2023 meningkat menjadi 195 karyawan. Dan di tahun 2024 meningkat lagi pemirsa menjadi 225 karyawan. Artinya perusahaan ini tumbuh, karyawannya nambah terus dari tahun ke tahun. Kesimpulan, saya pribadi tertarik meskipun ya ini hutangnya gede, terus kemudian marginnya kecil ya, marginnya kecil, tapi oke lah, tidak masalah kalau buat ibu-ibuan, apalagi kalau sendirian tidak ada barengannya masih oke ya. Kalau masalah cuan ada lah ya pemirsa, walaupun ya mungkin tidak arah-arah, setidaknya ada cuannya ya. Demikianlah pemirsa, video ini dibuat tidak untuk dibuat ajak-ajakan, melainkan hanya sharing semata. Keputusan ada di masing-masing. Sampai jumpa.